A few moments later. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Bab 1 yaitu Ketentuan Umum. Di sini menjelaskan mengenai pengertian-pengertian. Yang pertama yaitu aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Yang kedua, pegawai aparatur sipil adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang mempunyai syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Yang keempat, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan atau menduduki jabatan pemerintahan. Yang kelima, manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, digitalisasi manajemen ASN adalah proses manajemen ASN dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi secara sistem dan data untuk memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan manajemen ASN. Selanjutnya, jabatan manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, jabatan non-manajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai. Selanjutnya, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Selanjutnya, pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. Selanjutnya, instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintahan non-kementerian, kesekretariatan, lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural. Instansi daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu sistem merit adalah penyelenggaraan sistem manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi. Bab 2 yaitu asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku. Asas yaitu terdiri dari kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, pendelegasian, netralitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Selanjutnya nilai dasar yaitu terdiri dari berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah cekatan, solutif dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti.
Selanjutnya akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, tidak menyalahkan kewenangan jabatan. Selanjutnya kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Selanjutnya itu harmonis, menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang, suka menolong, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya yaitu loyal, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah, menjaga nama baik ASN, instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Selanjutnya itu adaptif, adalah cepat menyesuaikan diri, menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif. Yang terakhir kolaboratif, yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nilai dasar ini juga dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku. Bab 3 yaitu fungsi dan kedudukan. Pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K dan berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Bab 4 yaitu fungsi, tugas, dan peran. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Bab 5 yaitu jabatan ASN, terdiri dari jabatan manajerial, yaitu jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama. Ketiganya ini bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya, serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu jabatan administrator dan jabatan pengawas. Keduanya ini bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi dan mendukung pengembangan pegawai ASN, dan memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi. Yang kedua yaitu jabatan non-manajerial, terdiri dari jabatan fungsional, yaitu bertanggung jawab, memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian atau keterampilan tertentu. Dan yang kedua jabatan pelaksana, yaitu bertanggung jawab, memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana. Bab 6 yaitu hak dan kewajiban. Hak yaitu berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan non-material, yaitu berupa penghasilan. Penghasilan ini berupa penghasilan sendiri berupa gaji dan upah. Selanjutnya itu penghargaan yang bersifat motivasi berupa finansial dan non-finansial. Selanjutnya tunjangan dan fasilitas berupa tunjangan dan fasilitas jabatan dan tunjangan dan fasilitas individu. Selanjutnya jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan jaminan hari tua. Selanjutnya lingkungan kerja berupa
fisik dan non-fisik. Selanjutnya pengembangan diri berupa pengembangan talenta dan karir dan pengembangan kompetensi. Dan yang terakhir bantuan hukum berupa litigasi dan non-litigasi. Bab 7 yaitu kelembagaan. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi dan manajemen ASN. Di sini maksudnya Presiden mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kementerian atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan strategis serta koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan manajemen ASN, perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan penyelenggaraan dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis dan pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN, dan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN. Bab 8 yaitu manajemen ASN, meliputi manajemen PNS dan manajemen P3K. Keduanya dilaksanakan berdasarkan sistem merit. Di sini yang dimaksud sistem merit yaitu penyelenggaraan sistem manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi. Ruang lingkupnya terdiri dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan, serta pemberhentian. Yang pertama itu perencanaan kebutuhan. Kebijakannya ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Maksudnya, panduan bagi instansi pemerintah dalam menyusun kebutuhan pegawai ASN. Yang kedua yaitu pengadaan. Di sini terdiri dari jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial diutamakan diisi dari PNS. Jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial tertentu dapat diisi dari P3K dan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pengisian jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial dari P3K diatur dalam peraturan pemerintah. Yang ketiga itu penguatan budaya kerja dan citra institusi. Nilai dasar ASN dan kode etik serta kode perilaku ASN sebagai panduan pegawai ASN dalam berperilaku dan membangun budaya kerja dan citra institusi. Yang keempat yaitu pengelolaan kinerja dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan organisasi melalui peningkatan hasil kerja dan perbaikan perilaku secara terus-menerus, penguatan peran pimpinan, penguatan kolaborasi antara pimpinan dengan pegawai ASN dan antara pegawai ASN dengan pemangku kepentingan lainnya. Yang kelima yaitu pengembangan talenta dan karir dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah dan dilaksanakan melalui mobilitas talenta yang terdiri dari dalam satu instansi pemerintah, antar instansi pemerintah, keluar instansi pemerintah. Yang keenam yaitu pengembangan kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi, yaitu pendekatan yang secara komprehensif menempatkan proses pembelajaran ASN agar terintegrasi dengan pekerjaan sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen manajemen ASN dan terhubung dengan pegawai ASN lain lintas instansi pemerintah maupun dengan pihak terkait. Yang ketujuh yaitu pemberian penghargaan dan pengakuan diberikan secara adil, layak, dan kompetitif. Dan yang terakhir yaitu pemberhentian meliputi atas permintaan sendiri dan tidak atas permintaan sendiri. Atas permintaan sendiri dilakukan apabila pegawai ASN mengundurkan diri.
tidak atas permintaan sendiri dilakukan apabila melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945, meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun jabatan atau berakhirnya masa perjanjian kerja, terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, tidak berkinerja, melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun, dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Dan yang terakhir menjadi anggota atau pengurus partai politik. Yaitu pegawai ASN yang menjadi pejabat negara, yaitu terdiri dari presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota MPR, ketua, wakil ketua, dan anggota DPR, ketua, wakil ketua, dan anggota DPD, ketua, wakil ketua, dan Hakim Agung Mahkamah Agung, ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, ketua, wakil ketua, dan anggota KPK, menteri, duta besar, luar biasa, dan berkuasa penuh, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, pejabat negara dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Bab 10 yaitu organisasi, yaitu organisasi profesi ASN bertujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN, mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa, meningkatkan motivasi kerja dan ketertarikan pegawai ASN, meningkatkan kolaborasi antar pegawai ASN, meningkatkan produktivitas kerja pegawai ASN, meningkatkan inovasi dan kreativitas pegawai ASN, dan menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan. Bab 9 yaitu digitalisasi manajemen ASN, yaitu tujuannya dilakukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Maksudnya menyediakan berbagai layanan digital yang mendukung manajemen ASN sejalan dengan transformasi organisasi dan sistem kerja ASN dan wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, keberhasilan, dan keamanan siber. Bab 11 yaitu penyelesaian sengketa melalui upaya administratif, yaitu yang pertama keberatan dan banding administratif. Bab 13 yaitu larangan. Pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Audio Jungle.